Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam Bapak Ahmad Kusyairi selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Cyber Security Management. Semoga Bapak selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan Pak, saya Zainab Ahusenia dengan NIM 25020102147 dari Prodi PJJ Manajemen S1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul dengan Cyber Security Management yang membahas bagaimana organisasi mengelola keamanan cyber di era digital. Saat ini, kita berada pada era transformasi digital di mana hampir semua aktivitas sudah berbasis teknologi seperti cloud, AI, IoT, dan internet. Namun, semakin tinggi ketergantungan pada teknologi, semakin besar juga risiko serangan siber. Karena itu, keamanan siber merupakan hal yang sangat penting untuk melindungi data, sistem, dan operasional organisasi. Apa itu Cyber Security Management? Cyber Security Management adalah proses pengelolaan keamanan sistem, jaringan, dan data organisasi secara terencana dan berkelanjutan. Tujuannya untuk melindungi aset digital, mencegah akses tidak sah, mengurangi risiko serangan siber, dan menjaga keberlangsungan bisnis. Keamanan siber ini bukan hanya tugas IT, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh organisasi. Ancaman siber saat ini semakin berkembang dan kompleks. Salah satunya adalah ransomware yang menginskripsi data dan meminta tebusan. Selain itu, ada juga penggunaan AI oleh pelaku kejahatan untuk membuat serangan lebih canggih. Dampaknya bisa berupa kerugian finansial, kebocoran data, gangguan operasional hingga rusaknya reputasi organisasi. Dengan ini ada yang dinamakan CIA Triad. Ini merupakan dasar keamanan cyber. CIA terdiri dari confidential, yaitu menjaga kerahasiaan informasi, integrity, yaitu menjaga data agar tetap akurat dan tidak diubah sembarangan, availability, yaitu memastikan data dan sistem selalu tersedia saat dibutuhkan. Ketiga hal ini menjadi fondasi utama keamanan informasi. Untuk mengurangi ancaman, digunakan konsep defense in depth, yaitu pertahanan berlapis. Lapisan ini meliputi network security, endpoint security, application security, and cloud security. Tujuannya adalah jika satu lapisan gagal, lapisan lain masih bisa melindungi sistem. Keamanan siber harus berbasis manajemen risiko. Pertama, yaitu identifikasi risiko. Yang kedua adalah analisis risiko. Yang ketiga, tentukan cara mitigasinya. Selain itu, dibutuhkan tata kelola yang baik, kebijakan yang jelas, serta dukungan manajemen puncak. Data tidak semuanya sama, sehingga perlu diklasifikasikan. Ada data rahasia, data internal atau terbatas, data pribadi, dan publik. Pengelolaan data diatur perlindungannya melalui UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi atau UU PDP. Hal ini ditetapkan untuk melindungi privasi masyarakat. Beberapa ancaman umum adalah malware, ransomware, APT atau Advanced Persistent Threat, phishing, social engineering, and zero-day attack. Banyak serangan berhasil bukan karena sistem yang lemah, tapi karena manusia menjadi titik lemah. Karena itu, edukasi keamanan sangat penting untuk dilakukan. Teknologi keamanan data.
Untuk melindungi sistem digunakan beberapa teknologi seperti enkripsi, multi-factor authentication atau MFA, identity and access management atau IAM, data loss prevention atau DLP, security information and event management atau SIEM, security operations center atau SOC. Tujuannya untuk melindungi data selama penyimpanan, pengiriman, dan penggunaan. Nah, ancaman cyber saat ini terdapat kasus ransomware yang semakin meningkat, pemanfaatan AI untuk melakukan serangan cyber, peningkatan serangan terhadap sektor keuangan, pemerintahan, dan infrastruktur kritis. Ini terjadi seperti contohnya kasus bank finansial utama. Terdapat email phishing yang berhasil menipu karyawan. Dampaknya, mobile banking dan core banking terganggu selama 48 jam. Dan itu dilakukan perbaikan, contohnya perbaikan seperti pelatihan keamanan bagi pegawai, segmentasi jaringan, backup data yang aman, implementasi EDR dan SIEM, serta penerapan Zero Trust Architecture. Nah, kesimpulannya, keamanan cyber merupakan kebutuhan strategis organisasi modern. Ancaman cyber terus berkembang dan semakin kompleks, namun dibutuhkan perlindungan yang efektif untuk memerlukan kombinasi antara people, proses, dan teknologi. Organisasi perlu untuk menerapkan manajemen risiko, tata kelola yang baik, dan teknologi keamanan yang memadai. Demikian presentasi Cyber Security Management yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.